Oke, kalau ngomongin filsafat pasti yang kepikiran Socrates, Plato, Aristoteles kan? Nah, tahan dulu. Jauh. Sebelum mereka, ada sekelompok pemikir pemberani yang bisa dibilang memulai semuanya. Mereka ini kaum pra-Socrates. Dan kali ini kita bakal lihat gimana mereka menyalakan api nalar yang jadi fondasi peradaban barat. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin kita lagi hidup di Yunani kuno. Tiba-tiba ada petir nyamber. Wah, pasti Zeus lagi ngamuk nih. Musim ganti dari panas ke dingin. Oh, itu sih drama keluarga dewa-dewi di Gunung Olympus. Jadi, ya semua hal di dunia ini dijelaskan lewat mitos. Cerita-cerita tentang dewa-dewi yang sifatnya mirip banget sama manusia, istilah kerennya antropomorfik, dan mereka ngatur alam semesta berdasarkan emosi mereka. Tapi, gimana kalau ternyata marahnya Zeus itu bukan satu-satunya penjelasan soal petir? Di tengah dunia yang isinya cuma mitos, ada beberapa orang yang mulai berani bertanya, tunggu dulu, apa ada penjelasan lain? Nah, pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ternyata jadi pemicu perubahan paling besar dalam sejarah pemikiran manusia. Ceritanya dimulai di kota pelabuhan Miletus yang super sibuk. Di sana, sekelompok pemikir ini, mereka ngubah total cara orang berpikir. Mereka nggak lagi nanya siapa yang bikin sesuatu, tapi mereka mulai nanya apa? Apa sih bahan dasar yang ngebentuk semua hal di alam semesta ini? Nah, inilah momen lahirnya filsafat alam. Konsep utama yang mereka kejar ini namanya arche. Apa itu arche? Gampangnya, itu adalah satu bahan dasar, satu prinsip tunggal yang jadi asal-usul dari ya segalanya. Mereka yakin banget kalau kita bisa nemuin si arche ini, seluruh alam semesta bisa kita pahami pakai akal sehat secara rasional. Udah nggak perlu lagi deh cerita dewa-dewi. Dan dimulailah perburuan intelektual paling keren. Filsuf-filsuf pertama ini, yang kita sebut kaum Milesian, mereka mulai dari mana? Ya dari hal yang paling jelas dong, dunia di sekitar kita. Mereka percaya jawabannya pasti ada di alam. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Orang pertama yang maju adalah Thales. Pengamatannya tuh simple tapi jenius. Air ada di mana-mana. Di laut, di hujan, bahkan di tubuh kita. Kesimpulannya, air pasti si Arche itu. Tapi Thales nggak cuma mikir, dia juga berhasil memprediksi gerhana matahari. Ini buktiin sesuatu yang jauh lebih penting. Alam semesta itu bergerak ngikutin pola yang bisa dipelajari, bukan cuma karena kemauan dewa. Nah, penerusnya juga nggak kalah keren. Ada Anaximander yang bilang sesuatu yang tak terbatas atau apeiron. Ada juga Anaximenes yang milih udara. Jawabannya beda-beda, tapi caranya sama. Pakai observasi dan nalar. Oke, idenya Thales itu brilian banget ya. Tapi pemikir lain mulai mikir, masa sih cuma satu elemen fisik kayak air bisa ngejelasin semua hal yang beda-beda di dunia ini? Keraguan ini memicu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Gimana kalau jawabannya itu bukan benda, tapi sebuah aturan atau sebuah pola yang nggak kelihatan? Nah, disinilah ceritanya makin seru. Kita ketemu sama dua jagoan pemikiran, Heraklitus dan Pythagoras. Mereka ini membawa pencarian arche ke level yang benar-benar baru. Bukan lagi soal materi fisik, tapi soal pola dan prinsip-prinsip abstrak. Heraklitus ini ngasih kita salah satu kutipan paling ikonik dalam filsafat. Kita nggak bisa masuk ke sungai yang sama 2 kali. Maksudnya apa? Intinya simple. Semuanya itu berubah. Segalanya terus mengalir. Sungai yang kamu lihat sekarang, semenit lagi airnya udah beda. Ya, kayak hidup kita dan seluruh alam semesta ini. Terus, apa dong arche menurut Heraklitus? Jawabannya, api. Eits, tapi bukan api beneran yang buat bakar-bakar ya. Api di sini itu simbol, metafora sempurna untuk perubahan itu sendiri. Coba pikirin deh, api kan selalu gerak, selalu ngubah apapun yang disentuhnya. Nah, persis kayak gitu alam semesta kita, selalu dalam keadaan berubah atau flux. Nah, di sisi lain, kita punya Pythagoras. Kalau buat dia, jawaban teka-teki alam semesta itu bukan air, bukan api, tapi angka. Dia percaya kalau di balik semua hal yang kelihatan acak di dunia ini, sebenarnya ada harmoni matematika yang sempurna. Dari gerakan planet sampai nada musik, semuanya diatur sama rasio angka. Gampangnya, bagi Pythagoras, realitas itu ya matematika. Oke, kita stop dulu sebentar. Poin paling penting dari semua ini sebenarnya bukan soal arche itu air, api, atau angka. Jawaban mereka mungkin aja salah kan? Tapi yang revolusioner itu adalah pertanyaan dan cara mereka mencarinya. Mereka ini melakukan lompatan besar dari mitos ke logos, dari dunia mitos ke dunia nalar.
Pergeseran ini tuh kayak pertarungan antara dua cara melihat dunia. Di satu sudut ada mitos, penjelasan yang asalnya dari cerita, tradisi dan dewa-dewi. Terus di sudut lain, lahirlah logos, pendekatan baru yang menuntut kita buat mengamati, cari bukti, dan pakai argumen yang logis. Bedanya tuh jauh banget. Mitos itu nerima cerita gitu aja. Logos, dia nyari prinsip alamiah. Mitos itu dogmatis, kamu harus percaya, titik. Sebaliknya, logos itu nyuruh kamu buat mempertanyakan semuanya, cari bukti dan bangun argumen yang kuat. Ini benar-benar perubahan cara mikir yang fundamental. Jadi, pada akhirnya, warisan terbesar dari kaum pra-Sokrates itu bukan jawaban yang mereka temuin. Bukan, warisan mereka adalah cara mereka bertanya. Mereka mungkin nggak nemuin arche yang pasti, tapi mereka ngasih kita sesuatu yang jauh lebih berharga, metode berpikir rasional. Mereka ngajarin kita untuk mengamati, mencari pola, dan selalu menuntut penjelasan yang logis. Nah, inilah fondasi dari semua sains dan filsafat barat yang kita kenal sekarang. Jadi, coba direnungin ini. Setiap kali ada ilmuwan yang ngerancang eksperimen, atau bahkan saat kita lagi coba mecahin masalah pakai logika sehari-hari, kita itu sebenarnya sedang berdiri di atas bahu para raksasa dari Miletus ini. Pertanyaan yang mereka lontarkan lebih dari 2000 tahun lalu masih membentuk cara kita berpikir sampai detik ini. Pertanyaannya sekarang adalah, pertanyaan besar apa ya yang akan kita ajukan selanjutnya?